Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh nggih. Meskipun kita tatap muka lewat HP ataupun lewat laptop, kita tetap semangat nggih. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Baik. Semoga kita tetap semangat ya, dalam keadaan sehat juga. Dan tentunya semoga kita selalu dimanapun berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita akan berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Kita akan berdoa dipimpin salah satu nggih. Yuk Ananda Dendi yuk dipimpin nggih anak-anak teman-temannya yang lain. Terima kasih Bu Rizka, teman-teman. Mari berdoa bersama. Saya pimpin, nanti teman-teman mengikuti ya. Iya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Ananda Dendi yang sudah memimpin doanya. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang barokah nih, dan juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah akan sebuah kefahaman kita dalam tolabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Baik, Bu Rista akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini nih. Bahwasanya tujuan pembelajaran hari ini bahwasanya satu, kita mengetahui bahwasanya kita berbakti kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada teman itu memang suatu keharusan ya. Saling menghargai terhadap teman juga ya. Harus saling menghargai agar kehidupan kita harmonis. Untuk awalan kita akan menyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Dipimpin Ananda Dendi ya. Ya Ananda Dendi. Garuda Pancasila. Sekarang sudah berdoa, sudah menyanyikan Garuda Pancasila, Bu Rista akan menanyakan nih, minggu lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna nih. Ada yang tahu, masih ingat Asmaul Husna apa artinya? Fakri ya, silakan. Oh ya, ini. Pintar. Ini siapa tadi yang jawab? Aizat, Bu. Oh, Aizat ya, pintar. Kita berikan aplaus, tepuk tangan, ya. Nama-nama Allah yang baik. Kemarin ada Asmaul Husna As-Somad, Allah Maha Memutuskan, Al-Muqtadir, Allah Maha Berkuasa, dan Al-Muqaddim, Allah Maha Mendahulukan. Anak-anakku semuanya, hari ini Bu Rista akan memberikan pelajaran tentang berbakti kepada kedua orang tua dan juga berbakti kepada guru, dan juga kita harus menghormati kepada sesama. Bu Rista akan presentasikan nih. Ini anak-anakku semuanya bisa melihat? Bisa, Bu. Baik, di sini ada tulisan apa ini? Coba Afgan, coba ini poin A apa? Afgan, Ananda Afgan? Lihat saya. Oh, terlihat. Baik. Sekarang bisa perhatikan tulisan ya. Di sini ada hormat dan patuh pada orang tua, yang bahasa Arabnya namanya birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi di sini di dalam Quran surat Luqman itu landasannya mengapa kita harus hormat kepada orang tua. Bu Rista akan membaca surat Luqman ayat 14 nih. Kalian bisa mendengarkan dulu. Bu Rista awali dengan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassaynal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fishaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Anak-anak, inilah yang melandasi, salah satunya nih yang melandasi kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasanya kita tahu nih, orang tua telah mengandung, seorang ibu mengandung kita, memberikan kita air susunya, dan juga seorang ayah bekerja yang luar biasa untuk menafkahi kehidupan kita. Gitu nih. Dan memang ada beberapa ayat yang lain nih yang bisa nanti kita bahas di buku paket ataupun modulnya. Anak-anak, perhatikan di sini juga ada birrul walidain nih. Tadi kan ada Al-Qur'annya nih. Al-Qur'annya. Sekarang di sini ada hadisnya yang di hadis Tirmizi. Ini ada hadis yang menerangkan bahwasannya kita itu harus memang benar-benar sama orang tua itu harus berbakti. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ridaullahi fi ridau walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang artinya keridhaan Allah itu bersama di dalam keridhaan orang tua. Jadi apapun ketika kita melakukan pekerjaan ataupun melakukan aktivitas apapun, kita harus pamit, kita harus izin kepada orang tua. Nggih, contoh kalau kita mau di masa pandemi seperti ini, apalagi nggih, kita kemana gitu harus pamit sama orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan atau tidak ridho, jangan sekali-kali kalian berani untuk melawan. Gitu nggih, ini maksudnya. Dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam kemarahan orang tua. Sebaliknya nggih, ketika orang tua marah sama kamu, nah, Allah itu juga marah dalam artian. Kemarahan Allah itu di dalam kemarahan orang tua. Jadi hati-hati. Apapun itu kita harus menghormati kedua orang tua kita. Oke? Apalagi kita sudah ada yang sudah ini ya, sudah tetak semuanya nih, sudah balik semua nih. Ya, ada beberapa nih. Lah, itu hati-hati ketika ada orang tua mencegah sesuatu atau menasihati sesuatu, kita juga harus mendengarkan dengan baik. Baik anak-anak, Bu Rista lanjutkan. Ini ada hormat dan patuh kepada guru. Yang B sudah bisa melihat? Sudah. Nah, baik. Anak-anakku semuanya, perhatikan di sini ya. Ayo kita perhatikan. Ini ada gambar. Ini sedang berpamitan hendak ke sekolah. Ya. Ini ya, ataupun ketika memang ataupun ketika kita itu nih kemanapun TPA ataupun mau pergi ke rumah tante dan bude itu harus berpamitan. Dan di sini ada gambarnya Bu Rista nih ketika kita berbakti kepada guru. Ini loh ketika Bu Rista mendengarkan, ya kemudian Bu Rista itu memberikan pelajaran juga harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir. Hormat dan patuh terhadap anggota keluarga. Di sini nih, ketika kita saling menghormati, menghargai, pastilah kita akan tercipta hal-hal yang baik. Di sini anak-anakku semuanya ada hikmah kepada kedua orang tua nih. Di sini ada berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang penting. Kemudian berbakti kepada orang tua bisa menghilangkan kesulitan. Nih, salah satunya ini. Dan juga di sini Brista langsung ke hikmah menghormati guru. Ketika kita menghormati guru, banyak sekali ya hikmah yang didapat. Mendapatkan salah satunya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan sekali lagi ketika hikmah kita menghormati sesama anggota keluarga, kita juga akan hidup harmonis, bahagia di dalam keluarga itu. Baik anak-anakku semuanya, kita Brista sudah menerangkan ini. Apakah ada yang ditanyakan dari sini? Silahkan yang ditanyakan, nanti kita bisa akan diskusikan. Ayo silahkan, mikrofonnya bisa dinyalakan. Berarti kepada. Oh ya, ada Ananda Dandi nih. Oh ya, silahkan Nak, ditanyakan apa sayang? Berarti kepada dua orang tua apakah termasuk dosa, Bu? Oh iya, benar sekali Ananda.
Ananda Dendi tadi menanyakan jika kita istilahnya tidak berbakti kepada kedua orang tua apakah termasuk dosa? Ya, benar, jawabannya termasuk dosa. Dan itu jawabannya termasuk salah satu dosa yang besar. Ye? Selain kita syirik kepada Allah, ye, kita melawan orang tua itu termasuk salah satu dosa besar. Ye? Jadi jangan sampai sekali lagi jangan sampai sekali-kali kita melawan berkata aja nggak boleh nih. Contoh Ananda Dendi, Dendi, ayahnya berkata, Den belikan ayah sabun atau seperti itu. Ananda Dendi enggak ya, itu jangan nih, itu nggak boleh. Nih, kalau memang kita sibuk, onje ayah sebentar, gitu. Jadi jawaban yang bagus, yang sopan. Begitu Ananda Dendi, ya mengerti nggih? Bu, kalau orang tua nggak adil sama anak gimana, Bu? Oh gitu. Oh ya, ini yang tanya siapa ini tadi? Babi, Bu. Oh Febi, oh ya. Oh, kalau orang tua tidak adil terhadap sama anaknya. anak yang lain. Baik. Pilih kasih. Oh, pilih kasih. Baik. Gini ya anak-anakku semuanya. Bu Rista ini sudah jadi orang tua. Jadi alangkah baiknya ketika jadi orang tua itu jangan sampai pilih kasih terhadap anak. Jadi seperti ini, Bu Rista punya anak banyak ini, anak kelas 6. Bu Rista tidak boleh pilih kasih terhadap anak-anak kelas 6. Jadi kenapa? Karena setiap anak itu mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih kebahagiaan, gitu nggih. Jadi alangkah indahnya orang tua itu tidak boleh pilih kasih terhadap anaknya, gitu nggih. Iya. Ada yang lain? Ada yang ditanyakan? Ayo. Saya mau tanya lagi boleh, Bu? Oh, boleh, silahkan, Nak. Ayo. Bagaimana cara kita berbakti pada orang tua jika orang tua sudah meninggal dunia? Oh ya, ini pertanyaan yang bagus sekali Ananda Dendi. Baik, bagaimana cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal? Dengan cara kita selalu mendoakan orang tua. Nih, kita sudah dikasih pelajaran nih, doa orang tua. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi amalan yang tidak putus itu ada 3. Setelah kita meninggal, besok ada 3 amalan yang tidak putus. Jadi 1 amal jariah, kemudian 2. Ini penting nih, ada anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu bisa nanti orang tua yang sudah meninggal dikirim pahala lewat anaknya yang soleh-solehah mendoakan terus ya sama orang tua. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajari adik kita alif, ba, ta, sa, jim, nah itu dipakai sampai selamanya, wah luar biasa. Gitu ya Ananda Dendi? Ya, terus terima kasih. Iya, sama-sama Nak. Baik anak-anakku semuanya, sudah tidak ada yang tanya atau ada yang tanya lagi? Pembelajaran hari ini Nak, Bu Rista simpulkan ya bahwasannya kita harus berbakti kepada kedua orang tua, apapun bagaimanapun keadaan kita, ya, tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga harus berbakti kepada guru, harus menghormati, dan juga harus sama teman sesama juga harus menghormati. Gitu nggih. Baik, saya kira Bu Rista sudah cukup nggih. Untuk selanjutnya kita akan berikan tugas nanti Bu Rista lewat share di grup aja nggih. Nggih, tadi kan juga sudah lihat nggih, anak-anak sudah lihat video dari pembelajaran Bu Rista lewat grup nggih. Sedikit dari Bu Rista, untuk minggu depan kita nanti bisa belajar lagi tentang materi yang akan datang. Zakat nih, tentang zakat nih untuk belajar minggu depan. Sebelum Ibu Rista tutup, Bu Rista selalu mengingatkan nih bahwasanya kita harus menjaga 5M di masa pandemi seperti ini. Nggih, apakah 5M itu nggih? Kita sudah tahu nggih. Harus benar-benar menjaga protokol 5M. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dari Bu Rista, kita tutup nih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, apabila ada tutur kata dari Bu Rista yang tidak berkenan, Bu Rista mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk presensinya anak-anakku semuanya, silahkan kalian mengisi nih daftar presensi di link yang sudah Ibu share di WA group. Jadi bagi yang belum mengisi silahkan segera untuk mengisinya ya. Terima kasih.